pagi, salam sehat dan salam lestari. Nah, pagi hari ini kita akan melakukan edukasi sesuai komitmen IPAL Service, yaitu pengawasan pemantauan yang sering dilakukan di Fasiankes lainnya dengan tenaga-tenaga akademisi, yaitu dari sanitasi atau yang dikatakan tenaga sanitasi lingkungan. Nah, pagi hari ini saya tidak sendiri dan kami didampingi oleh tenaga sanitasi lingkungan yang sudah memiliki STR. Beliau adalah seorang mantan mahasiswa dari Poltekkes. Mungkin saya langsung ke Ibu Desli untuk perkenalkan diri. Baik, Ibu Desli, selamat pagi. Boleh perkenalkan diri? Selamat pagi, Pak. Ya. Baik. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Desli Binu. Baik. Saya dikasih gelar AMDKes. Saya adalah mahasiswa alumni dari Poltekkes Kemenkes Kupang, khususnya Prodi Sanitasi. Di sini saya diberikan tugas untuk menjadi tenaga sanitasi lingkungan pada IPAL Service. Saya telah bergabung di sini kurang lebihnya dari bulan Juli untuk masa garansinya pengawasan IPAL Service selama 6 bulan. Mungkin itu perkenalan singkat saya saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Desli. Oke, IPAL Service. Jadi kita di sini berkomitmen dengan user, satker, bahkan Fasiankes lainnya untuk pelanggan penanganan IPAL Service, yaitu komitmen kami adalah purna jual, pengawasan pemantauan dengan teman-teman TSL, sehingga pengawasan dan sebagainya. Nah, pagi hari ini kita akan melakukan yang namanya peninjauan atau pengawasan, pengontrolan air limbah yang sudah dilakukan pengoperasional secara tupoksinya TSL. Bagaimana kelanjutannya? Kita akan saksikan sama-sama yang dilakukan oleh Desli. Kak Desli ya? Mohon dibantu Kak Desli. Oke. Siap, Pak. Ikuti sama-sama. Oke. Oke. Baik. Ini kami sudah menyiapkan beberapa item-item sederhana yang akan dilakukan teman-teman sanitasi kami. Mungkin nanti Kak Desli yang lebih menjelaskan perlengkapan-perlengkapan apa saja mungkin teman-teman sanitasi di luar sana untuk mengetahui pengawasan pengontrolan itu untuk pengontrolan bak-bak IPAL atau air limbah domestik khususnya di Fasiankes itu seperti apa? Mungkin Kak Desli bisa dijelaskan untuk hal tersebut. Baik, terima kasih Pak. Teman-teman semua, pada kesempatan ini kita akan melakukan pengawasan khususnya untuk mengetahui pH meter dari air limbah ini. Teman-teman semua, pada kesempatan ini kami telah menyiapkan beberapa perlengkapan sederhana seperti yang pertama itu alat yang paling inti yaitu pH strip. Teman-teman bisa lihat ini salah satu bentuk pH strip. Yang kedua itu ada wadah untuk kita menampung air limbah sehingga kita bisa masukkan pH strip ini. Dan untuk mengambil air limbah dari bak ekologisasi ini kita menggunakan alat sederhana yang namanya stick. Di sini ada stick seperti ini, teman-teman bisa lihat lebih tepatnya. Dan juga Baik, yang terakhir itu kami juga ada format untuk bisa mencatat setiap hasil pengawasan kami, untuk kami bisa membuat laporan untuk setiap harinya pengawasan itu apa yang kami dapatkan. Mungkin itu saja alat-alat sederhana yang kami gunakan untuk mengukur pH meter pada saat ini. Oke, baik, penjelasan sangat jelas sekali Kak Desli, bahwa tetap sebagai tupoksi atau tenaga sanitasi lingkungan ini, bahwa untuk penanganan limbah memang harus ada namanya pemantauan ya Kak Desli ya, seperti itu. Pak. Jadi di mana-mana disitulah komitmen kami sebagai IPAL Service, purna jual, after sales IPAL Service, bahwa kami di sini bukan hanya selling, bukan hanya memasang atau menginstalasi, tetapi kami di sini menangani sampai dalam bentuk pengawasan sesuai profesi di bidang sanitasi, dan itu adalah secara legal atau secara hukum mengiyakan. Nah, baik sanitasi dimanapun berada, kami akan melakukan, hari ini kami akan melakukan secara teknis yang dilakukan oleh Kak Desli, bagaimana pengambilan sampel untuk pengukuran
pH. Nah, hari ini kita kontennya hanya pH meter saja. Nanti bagaimana dengan TDS, TSS? Nah, yang dilakukan nanti kita akan lanjutkan di konten-konten berikutnya. Oke, sanitasi dimanapun berada. Nah, hari ini kita akan mencoba mengukur pH atau asam basa di bak awal atau bak kontrol. Untuk kajiannya, bagaimana kelanjutannya, nanti seperti apa kadar asam basanya di air limbah. Step awal di bak ekologisasi di salah satu fasiankes kita akan lakukan. Oke, Kak Desli, mungkin bisa dimulai bagaimana untuk melakukannya? Baik, Pak. Pengukuran pH meter pada bak ekologisasi 1 ini sebagai bak awal dari menampung dari berbagai sumber limbah, kita akan mengukurnya dengan Oke, jadi kita ambil sumber air limbah. ya, kita ambil. Jadi memang betul-betul ini air limbah yang kita ambil. Ya. Ya. Oke. Ini adalah bentuk air limbah pada bak ekologisasi 1. Setelah kita ambil pada wadah ini, kita akan tampung saja pada yang satu yang telah disiapkan sebelumnya. Sebelum kita taruh, kita akan bilas dulu menggunakan air limbah yang telah ada. Oke. Jadi ini teman-teman sanitasi dimanapun berada. Jadi ini adalah sumber air limbah dari bak ekologisasi 1 yang sudah ditreatment dari beberapa tempat-tempat yang masuk sebelum masuk ke IPAT. Konsep IPAT adalah kami di sini sebelum masuk ke treatment adalah ada penampungan awal sejenis bak kontrol, gas trap, bak untuk pengendapan awal sehingga hasil masuk ke bak ekologisasi hasilnya untuk warna, secara fisik, warna, bau, dan rasa dia masih sangat pekat. Oke, mungkin Kak Desli akan melakukan yang namanya pengecekan dengan pH meter untuk apakah dia lebih tinggi ya Kak Desli ya? Ya. Kalau standarnya boleh tanya, mungkin teman-teman sanitasi di Nusantara ingin bertanya, pH standarnya tuh dari berapa sampai ke berapa Kak Desli? Kalau boleh tahu. Baik, untuk pH buat air limbah ini sendiri, pH standarnya itu ada pada angka 6 sampai 9. Angka sampai 9, betul. Angka 6 sampai 9. Jadi pada saat ini kita akan mengukur pH meter air limbah dari bak ekologisasi 1. Kita menggunakan pH strip. Teman-teman, sedikit penjelasan untuk pH strip sendiri. pH strip ini sendiri dia mengukur untuk pH 0 sampai 14. Jadi ini angka 0 sampai 7 dan di belakangnya 7 sampai 14. Teman-teman semua, kita akan menggunakan pH strip ini dengan kita mengambil satu kertas pH. Ini bentuk kertas pH-nya teman-teman bisa lihat. Nah, paling kurang bentuknya seperti ini. Setelah itu teman-teman, kita akan taruh ke dalam air limbah yang telah kita tampung ini paling tidak 5 detik. Sehingga setelah itu kita akan ambil dan cocokkan dengan tabel pH yang telah ada pada pH strip ini sendiri. Oke. Penjelasan selanjutnya saya akan langsung melakukan saja biar teman-teman lebih paham. Oke. Ini dilakukan berapa detik, Kak Desli? 5 detik, Pak. 5 detik ya? Iya, untuk kita bisa untuk paham. mengetahui dari perbedaan warna sesuai dengan parameter yang dilihat sesuai dengan produk Iya. pH ini ya, pH strip atau pH kertas. Oke, jadi teman-teman sanitasi Nusantara atau dimanapun Anda berada, jadi ini yang dilakukan tupoksi teman-teman sebagai sanitarian TESEL dari IPAL Service untuk mengedukasikan terkait yang namanya pengolahan atau perawatan maintenance atau pemantauan sesuai dengan aturan berlaku, sehingga yang dilakukan oleh teman-teman sanitasi itu untuk melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup wilayah, kota, kabupaten setempat. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah 5 detik Kak Desli ya? Ya, sudah. Oke. Jadi Baik Pak, kita akan menunggu perubahan warna yang terjadi pada kertas pH strip ini. ya. Ini kertas yang telah kita masukkan ke dalam air limbah ya teman-teman. Setelah itu kita akan cocokkan dengan kertas pH yang telah tertera pada pH ini. Baik, kita akan lihat ya. Baik teman-teman, kita telah mengukur habis pH dan pada pengukuran pH pada
pagi hari ini didapatkan bahwa pH pengukuran untuk air limbah pada bak ekalisasi 1 atau bak awal dia ada pada angka pH 5. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Ya. Nah, jadi teman-teman, untuk pengukuran pH-nya sederhana. Kita hanya bisa menggunakan pH strip ini, kemudian masukkan ke dalam air limbah yang telah kita tampung, dan kita menunggu sampai 5 detik, mengangkat, dan kita kemudian menganalisa dia berada pada angka berapa. Mungkin itu saja Pak pengukuran pH singkat pada pagi hari ini. Pak. Baik, terima kasih Kak Desli atas penjelasannya, atas cara bagaimana pengambilan sampel untuk pengukuran pH meter di air limbah domestik, khususnya di salah satu Fasianker. Jadi kita sudah ketahuan hasil pH-nya ya Kak Desli, jadi di 5. Berarti sesuai dengan standar aturan regulasi, standar mineral itu atau layak atau parameter untuk air limbah 6 sampai 9. Iya, betul Pak. Jadi baik teman-teman, jadi kita memang nanti akan dipertanyakan oleh teman-teman, kok kenapa pakai strip, kok pakai kenapa. Jadi untuk pengawasan pemantauan kita tidak perlu menggunakan alat-alat yang sangat mahal. Mungkin bisa menggunakan alat-alat budgeting karena IPA Service mempunyai komitmen, kita ada pemantauan selama 6 bulan sesuai dengan apa yang dikatakan Kak Desli. Betul. Itu kita pemantauan dengan atau kerjasama dengan UPTD lab yang terakreditasi yang sudah kita tayangkan atau videokan di video-video sebelumnya untuk dari IPA Service. Nah, kelanjutan nanti apa yang dilakukan Kak Desli setelah ketahuan parameter dari pH, mungkin dilakukan untuk pelaporan atau sebagainya, karena mungkin supaya edukasi ini teman-teman ingin tahu atau seperti apa Kak Desli. Terima kasih Pak. Kita telah melakukan untuk pengambilan untuk mengetahui pH meter pada bak ekalisasi 1 yang menjadi bak tampungan awal dari sumber limbah, dan kita akan melanjutkan lagi untuk pengambilan sampel untuk mengetahui pH meter pada bak ekalisasi 3 yang setelah yang dimana pada bak ekalisasi 3 ini sudah ada beberapa proses yang telah dilakukan pada bak ekalisasi 2 sebelum masuk ke dalam bak biofilter seperti itu Pak. Sekali. Jadi hasil dari ekalisasi 1 dari pH meter dari bak ekalisasi itu kita masih pengolahan dalam inlet ya Kak Desli ya. Jadi pengolahan inlet dan masih ada yang namanya proses atau treatment. Iya. Nah, jadi ini bukan hasil outlet, jadi kita cuma mengedukasikan atau pengawasan buat teman-teman di luar sanitasi di luar sana. Hanya untuk khususnya IPA Service kami adalah pemantauan untuk hasil olahan limbah dari pretreatment sampai pun ke ekalisasi. Nah, ada pula juga untuk outletnya kita sudah kerjasama dengan pihak UPTD yang sudah terakreditasi. Nah, ini hanya untuk semacam edukasi ke teman-teman bagaimana cara atau proses pengambilan sampel untuk tupoksinya sebagai tim sanitasi di IPA Service, sehingga untuk pemantauan, jual, pengawasan kami merekomendasi untuk pemasukan IPAL ke IPA Service. Itu. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada mau disampaikan dari Kak Desli untuk teman-teman sanitasi apa? Yang terakhir Kak Desli, apa mau ingin disampaikan? Baik teman-teman semua, teman-teman khususnya teman-teman sanitasi yang ada di luar, mari kita jalankan apa yang menjadi tugas kita. Jadi ketika kita ada di luar, kita diberi tugas untuk dalam pengawasan, mari kita laksanakannya dengan baik. Itu saja pesan singkat dari saya, mari kita menjaga lingkungan kita agar tetap bersih. Sekian dan terima kasih dari saya Pak. Kalau bukan kita siapa lagi Kak Desli untuk menjaga lingkungan. Jadi seperti itu. Baik, itu saja teman-teman sanitasi, teman-teman yang sudah mengikuti video ini, terima kasih sudah subscribe, terima kasih sudah viewer. Jadi untuk kami di sini IPA Service berpikiran positif, hanya channel ini kami buatkan hanya untuk edukasi terkait penanganan limbah, khususnya limbah cair, khususnya di NTT, Nusantara. Jadi kami tidak bermaksud apa-apa, bertujuan apa-apa, hanya memberikan edukasi secara aturan dan memberikan secara yang kita tahu saja, seperti itu ya Kak Desli ya, seperti itu. Mungkin itu saja, kami pamit, terima kasih, salam sehat dan salam lestari. IPA Service.